Coba kaitkan materi kita dengan momen kurban dengan hikmah yang ke-235 dengan tema, dengan judul Pecinta Sejati. Nah, karena memang sudah menjadi ketetapan Allah, siapa yang meniti jalan iman maka wajib mencintai Allah. Setelah mencintai Allah maka wajib mencintai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepaket teman. Mencintai Nabi Muhammad SAW maka wajib pula mencintai Al-Quran. Jadi cinta itu ada efek. Seperti Anda saat dulu mencintai seorang wanita yang kini menjadi pasangan Anda, maka saat itu wajib ada cinta, setidaknya hormat kepada orang tuanya. Demikian pun kepada kerabatnya, saudaranya. Jadi mencintai seseorang itu pun efeknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan kalau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka efeknya akan dirasakan oleh alam semesta. Itulah yang kita kenal dengan rahmatan lil alamin. Walau situasi kita hari ini masih sangat mengkhawatirkan. Dengan fakta-fakta yang kita lihat, dengan satu kabar menggembirakan sebetulnya, bahwa jumlah muslim di Indonesia masih mayoritas. Tapi kualitasnya sangat-sangat rendah. Sehingga sering kita mengenal istilah di medsos itu SDM rendah. Gitu. Karena dari ajaran Islam itu sangat menjunjung kebersihan, faktanya negara Islam itu kotor-kotor. Dan yang terkotor itu adalah Pakistan. Alhamdulillah Indonesia urutan yang ke-9. Dan ini harus kita kejar prestasi itu. Harus nomor wahid. Begitupun negara yang dicatat melalui penelitian yang mudah marah, sumbu pendek, lagi-lagi negara Islam. Yang paling tinggi, ngeri, seakan tidak percaya, tapi ya faktanya demikian. Arab Saudi. Yang kedua Turki. Indonesia lumayan ke-11. Nah, termasuk Ethiopia. Padahal dari sisi kebersihan dan sisi amarah, dua-duanya itu sudah dibentengi oleh Al-Quran dan hadis Nabi. An-nazafatu minal iman, la taghdab walakal jannah, gitu. Tetapi ya malah yang paling kotor dan cepat marah. Nah, itu isyarat boleh jadi imannya dipertanyakan, karena kalau iman betul bersemayam di dalam dada, mereka itu orang-orang yang jiwanya diliputi dengan cinta. Dan orang yang cinta tidak mungkin berbuat sesuatu yang konyol. Karena dia takut kehilangan yang dicintainya. Nah, salah satu di antaranya, maka semua isyarat-isyarat di dalam Al-Quran itu simbol-simbol cinta. Nah, seperti secara hukum, kalau orang yang mencinta terhadap yang dicinta itu pasti ingat selalu atau lupa selalu? Nah, maka Allah berfirman tuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mencintai Allah. Gitu. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, dan jika memang cinta, nggak akan sulit untuk mengingat Allah. Kenapa nggak akan sulit? Toh karena jiwanya ada cinta. Begitupun orang yang mencinta pasti akan punya kemampuan dan kekuatan membaca surat-surat dari yang dicinta.
Maka Al-Quran pun turun dengan membawa 114 surah. Dan itu ada yang mengatakan surat cinta itu. Dari mana? Ada kalimat awal juga Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Eta teh israt cinta, israt nyewa. Sok aya moal Kang Rudi kira-kira kolektor anu mengawali suratna atas nama cinta. Ek lagi hutang. Aya moal kira-kira. Oh. Pak RT, Pak RW kengeng serat di kecamatan. Teu kitu kalimat lagi atas nama cinta. Kepada yang terhormat. Gitu. Ada pacaman ya? Pak Abri, saya Pak Abri. Alhamdulillah. Salam, silakan Pak Rubi. Nah, jadi ternyata Al-Quran pun itu bisa menjadi patokan cinta tidaknya seseorang terhadap Allah. Karena orang yang cinta pasti dia akan membaca surat-surat cinta itu. Dan dia tidak sekedar membaca, dia pun mengingatnya. Gitu. Begitupun orang yang cinta tidak akan sulit untuk taat kepada yang dicinta. Karena itu fitrah manusia. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Hei orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul. Nu cinta mah hese. Gitu. Orang yang cinta nggak akan sulit untuk berbuat taat dan patuh. Gitu. Begitupun, nah, satu di antaranya hari ini datanglah momentum kurban dan tidak akan sulit pecinta untuk berkorban demi memperoleh cinta yang dicintai. Kapungkur Pak Ibnu sampai bojo ke sadetika tepan korban Bang Inten. Ya korban martabak, itu korban permen, korban coklat. Mun ulang tahun ngulun mere kado, mere bolu, itu kan pengorbanan supaya diakui bahwa kita ini memang layak berada di sampingnya dikarenakan cinta, the power of love. Allah. Cinta. Apa dulu di sana? Cerita impian kita. Allah. Eta cek saya teh. Itu suka seendangnya. Nah itu abstraknya kayak gitulah kira-kira. Dan sosok yang berhasil mendapatkan posisi pecinta Allah dan Allah mencintai dialah Ibrahim. Watakhadha Ibrahim khalila, dan aku menempatkan Ibrahim sebagai kekasihku. Seperti Khalilullah. Karena relung hati Ibrahim sudah penuh dengan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Sampai diuji untuk menyembelih anaknya itu. Gitu. Karena sederhana, anak pasti akan hadir atau ada dalam benak seorang ayah. Gitu. Kita punya anak, yang punya anak pasti di hatinya ada nama anak-anaknya. Itu mengingat wajah-wajahnya. Terlebih ketika diuji dengan sakit pasti gelisah terhadap situasi itu. Kenapa? Karena ada ikatan cinta. Nah, ternyata Allah menguji. Boleh kita mencintai siapapun, tetapi kadarnya tidak boleh sama melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu milik Allah. Nah, gitulah. Nah, kita coba baca nih. Bagaimana menurut pandangan Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah tentang pecinta sejati? Nah, laisal muhibbu, bukanlah pecinta. Tekabuktian, seseorang itu sebagai pantas atau tidak wajar mendapat predikat sebagai muhibbu, pecinta. Nah, cinta itu seringkali disebut dengan hub. Hub itu benih yang ditanam. Isyarat tidak akan mungkin atau mustahil muncul cinta kepada Allah seandainya itu tidak ditanam. Nah, seperti contohnya kan gitu, saya sering ngomong tuh.
Kita ini tercipta dari tanah dan air. Tidak mungkin di dalam tanah yang kosong akan muncul tangkal palem. Tidak mungkin. Kalaupun ada tangkal palem seperti depan Masjid Al-Hikmah, ya dipelak ya, dijamin. Walaupun saya teu apal nu melakna saha, ti segede kumaha teu apal, ngan ieu pasti dipelak. Laras ka ngaji. Nah, tertata lagi tuh. Tuh pucuk merah, saya teu apal nu melakna tapi pasti eta kembang dipelak. Eta buah dipelak. Laras papur. Tapi mun aya jukut jeung babadotan eta teu dipelak. Artinya jika hati manusia tidak ditanamkan cinta kepada Allah, akan muncul cinta cuma yang selain Allah. Nuhun teu akhirna teh. Cinta-cinta yang secara argumen atau alasannya itu tidak wajar. Itu walaupun secara hukum manusiawi ya silakan saja. Itu. Ada orang mencintai motor, boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Mencintai sepeda, mencintai mancing, mencintai Viking, mencintai klub-klub Eropa sepak bola, ya silakan saja. Toh kita makhluk yang bebas, tetapi lamun hayang cinta ka Allah mah kudu dipelak. Itu. Isyarat berarti harus ada pula siapa yang menanamkannya. Nah, demikian pun di dalam air, lamun aya balong tuh Mang Ruby rek naras Mang Ruby, mana Mang Ruby? Pami di balong aya lauk emas pasti dipelaknya. Komo arwana mah. Tapi lamun di bangkong aya buyur, eta dijamin teu dipelak. Impun teu dipelak, golsom teu dipelak kita mah. Hama bahkan siga kitulah hati jelema kira-kira. Kalau nggak ditanam, bukan nggak akan ada yang muncul. Ada yang muncul, tetapi sesuatu yang merugikan. Hama alias parasit. Itu. Na'udzubillahimin. Gitu, maka dinamanya hub. Gitu. Tempatnya muhib, jamaknya mahabbah. Namun tempatnya kolbu. Kata laisal muhibbu. Bukanlah seorang pecinta. Alladzi yarju min mahbubihi iwadon au yatlubu minhu gharadon. Bukanlah seorang pecinta atau tidak layak dinamai pecinta orang yang mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya. Jadi kalau orang yang mencinta itu yang dipikirkan yang dicintai. Dia sudah melepaskan ego di dalam dirinya. Tapi cinta yang kita kenal hari ini itu masih ada ego. Ketika kita mencinta siapapun, kita perlakukan dengan baik, kita masih menuntut balas. Berarti itu bukan cinta. Itu masih bicara syahwat, hawa nafsu. Kalau cinta udah aja terus. Maka ada simbol alegori di Quran itu lewat kisah itu. Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Sampai nutup kandungan gitu, karasa gitu. Kenapa? Saking ku cinta. Nah itu, jadi bukanlah seorang pecinta orang yang mengharapkan imbalan dari yang dicinta. Bukan nggak boleh menerima, tapi yang nggak boleh mengharapkan. Ayo mengharapkan di mana tempatnya? Di hati. Nah terus fa innal muhibba may yabzulu laka laisal muhibbu man tabzululah. Atau menuntut sesuatu dari kekasihnya itu. Komo lamun teu dibere langsung baeud mah eta. Tapi sejatinya pecinta adalah orang yang bermurah hati memberi pada kekasihnya, bukan malah memperoleh sesuatu darinya. Oh ya, kalimat cinta anu luar biasa ini. Jadi mau dibahasakan mah kalau kita bicara kita dengan istri kita gitu nggak kira-kira? Nggak gitu deh kayaknya. Gitu. Kita menuntut
Bahkan kita pusing ketika istri kita tidak sesuai harapan kita. Masih ada paksaan kita ini. Termasuk ke anak. Gitu. Demikian pun jangan-jangan khawatir kepada Allah pun begitu. Jadi Allah masih dituntut untuk mengikuti hak syahwat nafsunya. Muntah teh baun. Bahkan bung sholat. Demo. Gitu. Oh, cuma tadi kobo mau sholat. Gitu. Jeng. Emang sholat yang sah. Sholat gitu. Gitu. Kunaon entum subuh keberangan wae. Keur demo ke Allah. Da bongan tadi kobul gitu. Allah. Kos kakolot wae gitu. Padahal bener pengalaman kok kolot ge bener bageun dibere gitu beneran pikirna teh. Samadot Allah sarojeng kolot. Padahal dia tidak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu cinta. Jadi cinta itu hubungan dua pihak harmonis, dasarnya pertimbangan nalar. Maka kalau kita mencintai sesuatu, coba pikir-pikir lagi. Pantaskah dia aku cintai? Gitu. Kan kita semua hampir punya motor tuh. Pak Asep cinta gak dengan motornya? Saya kira dengan jangan. Motor ini bukan objek yang dicinta dan tak pantas dicinta. Mau dicinta tong dijual, dijual bohong. Mau yang cinta dijual gitu Pak. Iya mah amanat ya Allah yang harus saya berdayakan, manfaatkan. Cinta bantu. Karena mau cinta tong dijual. Karena rada gering gitu muncul jual kayak bawa supaya kita budak pemajikan dijual deh saluan nih. Demikian pun ada yang menjual keyakinan dengan murtad, berarti kan dia bukan pecinta tuh. Masa cinta meninggalkan? Gitu. Sampai sini jelas tidak nih? Oke. Jelas Pak Haji? Oh baik, kita lanjutkan kalau gitu ya. Kalau Haji Deden udah paham cinta sejati beliau, pengalamannya dalam. Nah, tidak diragukan lagi bahwa seorang yang mengharapkan imbalan dari yang dicintai atas pekerjaan yang dilakukan bukanlah pecinta sejati. Kisah Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih anaknya itu, apakah ada tidak kalimatnya Allah, aku akan menyembelih anakku seperti Isra dalam mimpiku, tapi omatnya genti ku domba, gitu tuh. Tuh agas gitu. Jadi hadirnya seekor kambing gibas itu bukan atas pertimbangan Ibrahim, tetapi itu sebagai tanda bukti kasih sayang Allah. Nabi Ibrahim mengajarankan. Maka para ulama membicarakan cukup panjang kok kenapa bentuk wahyu untuk menyembelih anaknya itu lewat mimpi. Mimpi itu kan sebuah isaroh. Dan isaroh itu memang hanya akan diketahui oleh pihak yang terhubung. Nah, kenapa tidak dengan Jibril? Datang, misalkan Jibril datang, sebagaimana Jibril datang memberi kabar atas kelahiran Ishak alaihissalam, mendatang itu bertamu sampai Ibrahim menduga itu manusia. Lalu Ibrahim memotong daging sapi yang dapat dimakan, dipanggang, ternyata tidak dimakan. Itu bertamu itu malaikat, 2 orang. Kenapa lewat penyembelihan Ismail ini, atau sebagian mengatakan itu Nabi Ishak, kok bentuk perintahnya itu lewat mimpi? Mimpi itu sebuah isaroh, isyarat, tanda, dan isyarat hanya akan bisa dipahami oleh yang terhubung, terlebih yang mencinta. Maka Ibrahim walaupun mimpi, langsung tidak berpikir panjang, dilaksanakan. Karena dia yakin itu pasti perintah Allah, dan ternyata benar. Itu. Tapi lamun urang dikesakeun ngimpi gitu, mencit sawae omat tong dipigawe eta mati setan. Itu omatnya. Seorang bunuh seorang belum ada kayak gitu. Sekarang ada seorang membunuh, ditanya polisi, kenapa kan mana guna maehan?
abi ngimpen tilu dinten gitu, main anjal dieu teh gitu. Kumaha Nabi Ibrahim gitu. Gelo dia pasti berdusta dan tidak akan berulang gitu. Saya kira semua kita di sini termasuk saya selama hidup belum pernah bermimpi yang seperti itu. Bahkan cocoknya dia disebut sebagai pegawai tuh sudah. Jadi memang masih relasi ikhlas kene. Kalau melihat pendapat dari Ibnu Sina yang populer itu. Jadi ikhlas itu kan yang pertama seperti pegawai gitu. Pegawai mau kerja karena ada imbalannya gitu. Yang kedua levelnya seperti seorang ibu terhadap anaknya. Ibu itu ikhlas menyusui, ibu tidak pernah pamrih, memberi makan, tapi angger masih aya harapan kene. Mudah-mudahan ya budak soleh, teu soleh teu ngadat, masih ada pamrih kene. Yang ketiga cinta Allah mah jadi tidak lebih tinggi derajatnya gitu. Daripada seorang pegawai, seorang ibu terhadap anaknya. Terlebih ya kata Ibnu Sina jangan jadi yang keempat. Keempat ya kene sebagai pedagang. Pedagang transaksi gitu, jual beli. Nolol gitu, hantam gitu. Namun teu nolol untungna mau dijual. Itu pedagang. Jangan sampai jadi yang kelima seperti robot. Gitu. Robot itu tidak punya hasrat, tidak punya ekspektasi, tidak punya interpretasi. Gitu, sesuai dengan program. Oleh karenanya, seorang mencintai kekasihnya agar diberi imbalan atau agar diselamatkan, maka ia adalah pecinta dirinya sendiri. Jadi, namun seorang mencintai kekasihnya agar diberi imbalan atau agar diselamatkan, maka ia adalah pecinta dirinya sendiri. Gitu. Bagus kayak itu? Bagus. Jadi kalau kita sudah mulai mencintai diri kita sendiri, itu bagus, sudah mulai masuk berarti. Nah, karena segala sesuatu harus berproses, ada tahapannya. Sebab jikalau bukan karena tujuan itu, maka mana mungkin ia jatuh cinta. Nah, maka agama kita mengajari kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, isyarat kita tidak akan bisa menjaga keluarga sebelum kita bisa menjaga diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa mendidik keluarga dan siapapun sebelum kita bisa mendidik diri kita sendiri. Begitupun kita tidak akan bisa berhasil mencintai siapapun sebelum kita mencintai diri sendiri. Nah ayah awak urang teu kaurus kudu ngurus batur. Jadi urang tidak terdidik, bagaimana kita mendidik orang lain? Diri kita sendiri nggak dicintai, bagaimana dengan orang lain? Maka hari ini banyak hubungan-hubungan dua pihak mengatasnamakan cinta, tetapi kalau bicara laki perempuan, tak jarang sebetulnya itu nafsu binatang yang dikemas atas nama cinta. Kebinatangan. Abu Muhammad Ar-Rumi radhiyallahu an berkata, barang siapa cinta akan imbalan, maka imbalan diberikan oleh kekasihnya akan berkurang. Barang siapa cinta akan imbalan, maka imbalan yang diberikan oleh kekasihnya itu akan berkurang. Seperti contoh seorang pekerja, setiap pegawai setiap bulan dapat gaji kan, tapi beki dira gawe teh lain beki semangat teh. Beki hoream. Padahal gaji mah anggar beunang. Benar teh? Soalnya abi ngalaman pada ngalaman terus. Anggar hoream teh. Padahal cacak-cacak digaji. Komo lamun di nol begitu. Moal ini cikan sekalian. Betul nggak? Oh.
Begitupun orang yang mencintai Allah, maka satu di antaranya, banyak di antara doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah tidak disegerakan diberikan oleh Allah. Karena kalau diberikan terus bahaya juga itu. Itu dekat dengan kesombongan, dekat dengan kelengahan. Minta pesawat, derek, bingung tempat parkir, nah kumaha. Gitu. Minta kapal laut, derek, gitu. Nggak kan udah jauh gitu. Minta gitu, iya derek, wah bahaya bisa sombong. Kayak lama-lama iseng ya. Yang minta si Anu, gitu. Kobol wae orang mah ya. Lama-lama bisa bahaya tuh, bisa mencelakakan dirinya sendiri. Selain itu, orang yang meminta imbalan atas pekerjaannya pada dasarnya adalah seorang pedagang yang memberi untuk menerima. Tuh, jadi masih gitu sehingga pedagang melayani, ada servis, tapi dia menerima duit. Dia serahkan barang dengan cara yang hormat, tapi dia mengambil uang. Nah itu bukan cinta yang dimaksud oleh Syaitan. Boleh nggak gitu? Boleh, silakan. Seorang pecinta sejati telah mati sebab kecintaan kepada tuannya, sehingga tidak mengharapkan kecuali ridhonya. Jadi seorang pecinta kepada Allah itu dia tidak mengharap apapun selain ridhonya saja. Ya, semoga kita memperoleh, dianugerahkan keridhaan Allah. Maka tanda orang yang mendapat keridhaan itu dalam situasi apapun jiwanya akan selalu tenang. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatam mardiyah, yang ridho dan diridhoi. Bagaimana caranya supaya Allah ridho kepada kita? Gitu. Kan kita ditetapkan oleh Al-Quran tuh, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan petunjuk itu orang-orang yang mendapat hidayah bekerja, beraktivitas demi meraih keridhoannya sehingga menempuh jalan-jalan keselamatan. Gimana caranya supaya Allah ridho kepada kita? Maka ridholah atas segala apa yang Allah tetapkan. Nah, insya Allah maka Allah akan meridhoi. Nah, sebagian hal yang tidak dianggap sopan lagi dalam masalah cinta adalah memperlihatkan kesedihan dan rintihan sebab derita yang diberikan kekasihnya. Tuh. Jadi anugerah cinta mah diberi ujian ke Allah, oke. Gitu. Ya. Seperti baksa, wadoro, wazulzilu tidak akan berdampak kepada kesedihan dan rintihan sebab derita yang diberikan kekasihnya. Nah. Jadi kalau melihat ilmu psikolog, orang kalau bahagia itu nggak kelihatan. Tapi kalau yang menderita mudah ketahuan. Itu yang menderita itu. Orang yang menderita itu akan bisa tertangkap isyarat lewat komunikasi. Gitu. Ada orang gitu, misalkan usahanya sukses. Itu hartanya berlimpah, lalu kita ngomong, guys, si Fulan bin Fulan sekarang tahu nggak usahanya maju loh, beli anyar, mobil anyar, lah gitu aja kok sukses, biasa-biasa wae lah. Nah itu orang yang menderita gitu. Sebetulnya dia mau kayak gitu, cuma nggak dikasih gitu aja. Sebetulnya saya tamanya gitu, rajinnya ibadahnya ke masjid redo, sholat berjamaah getol, kajian aya wae, solehnya soleh, begitu mas, lain soleh, sok soleh. Nah orang itu menderita sebetulnya dengan cara ekspresi yang seperti itu, termasuk orang yang berkata saya mah sigana geus semua bisa gitu kieu, sakieu geus lumayan, sakieu geus lumayan, itu tanda orang menderita ya gitu.
Tetapi dia sembunyikan deritanya itu dengan kalimat-kalimat berhias. Dan akan ketahuan hidupnya tidak energik. Hidupnya tidak energik, berkegiatan, bekerja tidak semangat, itu isyarat jiwanya sedang ditimpa derita. Itu. Kenapa dia itu tidak energik? Karena energinya habis oleh apa? Pikirannya sendiri. Apapun yang kita pikirkan, maka energi tubuh Anda akan mengalir ke sana. Lamun orang mikiran hal yang buruk, maka energi tubuhmu akan diserap oleh apa yang kita pikirkan, terlebih itu keburukan, dan cepat menghabiskan baterai. Maka mudah-mudah ngedrop. Tapi siapa yang pikirannya baik, positif, husnuzon, terlebih Allah, maka energinya akan dihabiskan ke sana, dan itu aneh, malah bertambah energi. Nah, in syakartum la azidannakum tuh. Wala andrisa. Lain kafar itu adalah tadi. Gitu. Terus yazidullahu ladzina tadau huda. Allah akan menambah hidayah kepada siapa yang telah mendapatkannya. Nah, maka kenapa Allah menyuruh zikir selalu sama Allah? Karena kalau pikiran kita ingat Allah, berarti energi kita akan diarahkan kepada Allah, dan Allah akan antarkan penambahan energi. Gitu. Sehingga terbukti hari ini banyak orang sakit, penyebab sakitnya adalah pikirannya sendiri. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan Allah, yang dia pikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, hal sementara. Boleh nggak? Boleh, cuma kita harus tahu kadar. Siga orang pakai motor, cc motor sabaraha, fiksen teh Kang Rudi. Pan mau disakitukeun meureunnan, paling 30, 40, 50, 60. Ibu dibarebetkeun we kabeh hayang puas, hayang 150 km per jam. Konyol sih. Ayo jalan macet coba. Beres. Ayah itu tadi nanti bumi kadia 100 km per jam. Saya nggak 20 km per jam. Nyate, pakai si Blue Sky, nikmati perjalanan. Itu harus tahu kadar. Alladzi qadaro fahada. Nah, jadi orang yang cinta kepada Allah mah, nah satu lagi itu jiwanya tidak akan itu diterpa derita. Jadi sebagian hal yang tidak menganggap sopan lagi dalam masalah cinta ketika memperlihatkan kesedihan dan rintihan sebab derita yang diberikan kekasihnya. Maka orang-orang yang beriman itu justru kalau diuji oleh Allah malah bergembira. Gitu. Wala nabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti akan kami uji sebagian mereka gitu dengan sedikit rasa takut, walju dan lapar, wa naqsim minal amwal sedikitnya harta, usahana surut bahkan menuju nutug, wasamarot dan hasil usaha yang tidak memuaskan. Wabasyiris sabirin dan kabar gembira ketika tiba itu terhadap orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ulaika ala salawati min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Tuh. Wa ulaika dan mereka lah orang-orang mendapat petunjuk. Jadi mendapat petunjuk gitu Mang Buluk teh. Mun menang musibah teh atau ayah si ade sakit. Alhamdulillah innalillahi gitu. Tuh. Kalau innalillahi kan kesannya tuh dalam benak kita tuh negatif tuh semua. Benar nggak? Karena pikiran kita sudah terstruktur begitu. Tetapi boleh jadi kalau kita bisa mengendalikan hati dan pikiran, kalimat innalillahi, tapi dalam benak itu ada
kebahagiaan. Naon? Berarti Allah keur ngobrol Al-Qur'an teh bener. Karena kalau anak kita nggak sakit-sakit, berarti karena Quran bohong. Kan akan diuji, wa naqsi minal amwal, sedikitnya harta. Tos dongkap eta masalah, eta persoalan, eta situasi. Berarti Quran teh bener. Atoh teh urang teh. Mun teu atoh berarti teu sabar urang teh. Bukan menurut saya loh, itu kata Quran tuh. Kenapa orang beriman itu bersabar? Karena dia ngerti ini datangnya dari siapa. Supaya bagaimana, ngerti dia. Nah, sebagian hal yang tidak dianggap sopan itu begitu. Bahkan kewajiban orang mencintai adalah bersabar. Dan tetap tegar atas derita yang menimpa sampai ia mendapatkan apa yang diharapkan. Naon cenah? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cinta adalah menarik perhatian Tuhan dengan hati hamba. Tuh, cinta itu menarik perhatian Tuhan. Maka orang mencinta pasti akan menyebut-nyebut yang dicintai. Itu. Dengan tidak lagi baginya menoleh kepada selainnya. Gitu. La ilaha illallah. Tidak ada menarik hati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain yang selain Allah itu hanya ekspresi tanda-tanda bukti dia mencintai Allah. Atau menarik keindahan kekasihnya dengan cinta yang ada di hati sampai tidak ada alasan lain untuk berpaling darinya. Kapanpun ia menoleh kepada yang selainnya, maka berkuranglah kadar cinta tersebut. Nah, maka diuji itu. Orang-orang beriman atau muslim diuji dengan perintah sholat. Nah, karena di Quran paling tidak kalau kita menghadirkan 3 kelompok. Yang pertama orang-orang beriman, mukmin. Kedua ada orang-orang yang muslim tapi jiwanya belum mantap, itu bisa jadi jatuhnya munafik itu. Yang ketiga orang-orang kafir, dan orang-orang munafik dan orang-orang kafir disatu tempatkan di dalam neraka jahanam. Sederhana, setiap muslim kita boleh jadi, saya pun demikian, kalau lengah bisa jatuhnya munafik. Nauzubillah min dzalik. Apa tanda orang-orang munafik itu? Alladzina iza qamu ila shalah qamu kusala. Dalam surah apa itu? An-Nisa 142. Mereka orang-orang yang munafik itu apabila tiba saatnya panggilan waktu sholat, mereka melakukannya dengan penuh rasa malas. Coba kita lihat, ada nggak gitu nggak kita nih? Gitu. Aduh, saya gitu gimana? Ya nggak apa-apa, minimal kamu tahu sekarang. Itu bahaya itu. Harus disembuhkan. Kenapa seseorang itu malas? Orang itu malas karena sebetulnya yang malas mengerjakan apapun, baik itu ngaji, baik itu sholat, baik itu kerja, sebetulnya dia tidak mau. Tetapi terpaksa jatuhnya malas. Gitu. Tapi saya belum pernah menemukan ada orang mau tidur malas, belum pernah menemukan. Orang teh tunduh pisan mang yang saya, tapi hoream tingkun naon saya hoream. Barangkali ada motivasi buat saya. Halo. Saya teh hayang ngompol ya, saya pengen pipis nih, tapi kenapa males ya? Berikan aku nasihat supaya aku semangat. Eta mah seren gitu mah. Jadi orang munafik itu, ini nauzubillah bahaya ini kalau ada dalam diri manusia, bahkan tidak menutup kemungkinan, mungkin saya pun itu kalau tidak sembuh terbawa mati, bahaya itu. Karena nggak ada dokternya di sini, nggak ada dokternya di sini. Dia orang yang malas itu sebetulnya tidak
tidak mau tapi terpaksa dilakukan. Kayak orang kerja kebanyakan nggak mau kerja, maunya duit. Karena dia tahu nggak mungkin dapat duit kalau nggak kerja, terpaksa kerja. Sebetulnya maunya duduk dapat duit. Cuma kan nggak mungkin. Akhirnya kerja dengan bermalas-malas. Ngomel-ngomel. Komo lamun lembur mah, itu dibayar. Ngebegi ngutruk. Paribasa loyalitas, naon itu. Kojingon sakio. Di Batur Mamang, dihitung lembur di Batur mah. Di mana gitu? Di Pakistan. Ujung pindah atau itu. Itulah orang yang tidak ikhlas. Padahal Allah Maha bersyukur lagi Maha Kaya. Terus Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sebagian orang berkata kepada istrinya, aku mencintaimu. Suka bilang gitu nggak sama istri? Lagi apa tuh biasa tuh? Ayo. Biasana teh Mang Rudi ngomong I love you teh keur naon biasana teh. Bade angkat damal, wih damal, atau bade bobo. Itu kebanyakan pas bade bobo, bari teterekel. Halo. Leres teh ibu-ibu. Sang istri berkata, bagaimana engkau mencintaiku sedangkan di belakangmu ada seorang yang lebih baik dariku. Seperti ada seorang istri ngomel-ngomel, hobinya marah-marah. Dia tanya suaminya, ayah apa kau masih mencintaiku? Ya, aku akan mencintaimu selalu. Tapi kan aku keras kepala. Nggak apa-apa, Kang, yang lainnya enggak, moy. Emang ibu kepalanya keras, kan yang lain mah enggak. Gemoy nu sanes nama. Ya, jadi ulah diceraikeun namun aya bojo istri anu keras kepala keun bae da memang kudu heuras kepala mah moy kumaha atuh sih. Gila beneran di alien. Laras teh. Tuh sirah teh tuh. Jadi enggak apa-apa gitu. Aku mencintaimu apa adanya. Toh yang keras cuma kepalanya aja. Yang lainnya kan enggak. Terus pasien paham nggak paham kan? Kayak nggak paham. Mang Ruby paham kan? Paham ya? Kemudian lelaki itu menoleh dan sang istri berkata, semoga Allah menjauhkan seorang yang mengaku cinta namun masih menoleh kepada selainnya. Tuh, engkau cinta tapi puting stalking. Tapi geningan itu banyak wanita yang gak jelas kamu follow. Berarti kamu masih ada menoleh gitu. Nah gitu gek, itu ilustrasi cinta kepada Allah. Kalau sudah total kepada Allah mencintai, nah, maka tidak akan tertolehkan dengan selainnya. Kecuali hal-hal yang memang oleh yang dicintai, Allah menyuruh kita untuk mencintai apa yang dicintainya. Kayak tadi tuh. Kenapa kita cinta Rasul? Wajib. Kenapa? Allah yang nyuruh. Kenapa cinta Quran? Allah yang nyuruh. Kenapa cinta orang tua? Allah yang nyuruh. Gitu. Nah, begitu pula dengan seorang hamba ketika ia menyatakan cinta kepada tuannya, namun masih mencintai selainnya atau menggelisahkan sesuatu selain kekasihnya, maka kurang rasa cintanya. Tuh, jadi pecinta mah mau nganterkeun perkara atau tidak akan menghantarkan sebab kepada yang dicintai sehingga jiwa yang dicintai gelisah. Esenya, karena fakultas cinta anak tidak.
Jadi zaman SMA gitu. Tahun cenah SMA teh. Salah dalam melampiaskan asmara. Akhirnya zaman SMPG gitu. Salah gitu mempelajari pacar. STW sadar diri gitu teh. TK TK pikiran. Jadi zaman SMA itu kebanyakan salah melampiaskan asmara yang dikira cinta padahal nafsu semata. Pecinta sejati adalah orang yang bermurah hati memberi pada kekasihnya. Tuh. Terlebih apa yang diberikan itu akan menjadikan sebab posisinya semakin dekat dan penting di depan yang dicintai, maka Allah menyuruh ibadah kurban. Itu kurban teh. Jadi kurban itu secara bahasa mah dekat yang sempurna. Kalau ingin dekat sempurna, berkorbanlah. Gitu. Jadi namun orang bobogohan gitu, jalan-jalan tak jajan-jajan, hese di ACC gitu. Sapageuheun. Pengen baso orangan we, boga duit mah sok we. Pengen itu aja sorangan we. Saya beberapa kali dinya mikir saya susah. Sigana eta kali cancel gitu mah. Disuspend gitu gitu. Guys, mau diberi tulak deui gitu. Tapi lamun curcor mah rada deket jeung katarima tuh biasana. Gitu. Boga kurang jojon. Lanjut. Siga lagu Iwan Fals dari 22 Januari itu geuningan. Mau itu? Tah gitu. Asa puasa wae maksudna apa kok teh. Sigana rada hese di ACC teh. Nah, walaupun Allah kagak gitu, cuma satu di antaranya memang bagi yang mampu itu kurban tuh begitu. Sampai ada hadis Nabi kan begitu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad tuh, yang mampu saat tiba saatnya kurban dan tak berkurban maka sampai jangan dekati tempat sholatku. Karena sholat yang deket yang Allah gitu. Dites sih kurban kadinya. Mau enggak sih mau mah gitu. Padahal tadi no Allah kene. Pecinta sejati adalah orang yang bermurah hati memberi pada kekasihnya, bukan malah peroleh sesuatu darinya. Nah, jadi kalau perolehan mah sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka tugas kita tuh mengabdi saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syekh Abu Abdullah Al-Qursi radhiyallahu anhu berkata, hakikat cinta adalah engkau memberikan semua milikmu kepada yang kau cintai sampai tidak tersisa bagimu sesuatu apapun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ketika Umar menyatakan cintanya datang panggilan perang, seluruh harta Umar bin Khattab diserahkan untuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi berkata, apa yang kau sisakan Umar di rumahmu? Apa semua harta kau curahkan? Semuanya wahai Rasulullah. Apa yang kau sisakan? Sambil dengan air mata dan berterbata-bata, isyarat getaran hati yang luar biasa hebat, yang kusisakan hanya Allah dan kau saja. Allah, eta teh esena luar biasa. Mudah diucapkan tapi prakteknya susahnya luar biasa. Keren gak Umar bin Khattab? Keren. Faktanya Umar susah gak hidupnya? Enggak. Bahkan namanya ditinggikan oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikra. Nah, maka semoga tahun ini gitu kita bisa berkurban. Nah, yang sudah memantapkan niat, semoga Allah lapangkan rezekinya dan mudah-mudahan diterima korbannya sehingga posisi kita dengan Allah semakin dekat dan sempurna kedekatannya hingga dirasakan bahwa Dia selalu bersama kita, Dia selalu mengawasi dan memantau kita, bahkan lebih dekat daripada ulat leher nadi kita. Nah, maka tuh
Selanjutnya tentang hawa nafsu. Nah, satu di antaranya memang harus selalu memerangi hawa nafsu, menundukkan ego, barulah dia pecinta. Kalau masih ada ego, belum sukses sebagai pecinta. Kenapa? Karena dia masih bicara dirinya, belum diri yang dicintainya. Nah, semoga itu ada manfaatnya. Sudah jam 9:30, kurang seperempat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, sahabatku yang telah hadir. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.